Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi tadi mengatakan bahwa ya sudah, demokrasi mati saja begitu, selesai jika memang terjadi semuanya baik-baik saja gitu. Check and balances artinya berkurang. Karena kita tidak boleh menutup mata pada sejarah. Sejarah yang mengatakan waktu itu kalau nggak salah Bung Karno, kubur hidup-hidup itu partai politik. Jadi partai politik lalu dianggap sebagai kendala atau yang faktor yang constraining, menghambat gitu ya pembangunan, karena melalui elit-elitnya silang sengkarut melulu, mengkritisi dan sebagainya. Kan tidak seperti itu, dikelola saja secara transparan. Jadi ini loh memang fraksi yang ada di DPR yang mendukung pemerintah, inline dengan tentu koalisi yang ada di kabinet kan gitu. Nah di sini ada fraksi yang betul-betul akan di luar pemerintah yang akan melakukan pengawasan secara konstruktif terhadap semua kebijakan presiden atau eksekutif yang tidak inline dengan kebutuhan masyarakat atau mengancam negara bangsa ini. Nah itu yang kita inginkan, jangan menjadikan semacam momok gitu loh. Jadi Indonesia ini selalu alergi dengan pengawasan, dengan satu hal yang disampaikan secara kritis. Padahal itu yang membuat negara ini maju. Gitu. Nah ini yang mungkin perlu ya kita kedepankan. Saya bisa nauin ini PKS punya pengalaman oposisi sendirian kan gitu ya. Berarti gimana tuh Mas Khalid ini concern ini kalau PKS jadi bergabung ke pemerintah, kemana nih untuk check and balance-nya di DPR? Cara terbaik melihat sikap partai politik adalah melihat dari sejarah dia bersikap sebelumnya. Jadi kalau kita melihat nih, PKS pernah 10 tahun di pemerintahan Pak SBY. Ingat nggak pada waktu itu PKS adalah salah satu paling utama penyokong Pak SBY. Tapi di saat yang sama PKS adalah inisiator hak angket senturi. Ya kan? Ingat pada waktu itu juga pada waktu SBY Budiono menaikkan harga BBM, PKS yang paling depan juga menolak kenaikan itu. Jadi kami bisa pastikan track record PKS walaupun kami di dalam pemerintahan, kami tetap menjaga nalar dan akal sehat. Ketika masyarakat secara berbondong-bondong menyuarakan aspirasinya, maka PKS akan menjadi kanal suara rakyat dan akan mengartikulasikannya walaupun kami misalkan memilih di dalam pemerintahan. Sebagaimana halnya juga kita sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan. Kami tetap membangun hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi oposisi atau koalisi itu bukan masalah pilihan personal atau motif personal, tapi karena memang ada kebijakan yang memang harus dikoreksi di situ. Jadi bukan karena personal ya? Jadi bukan karena personal, tapi ini adalah masalah hak rakyat, suara rakyat. Kalau memang harus disuarakan, ya harus kita suarakan. Kira-kira penentuannya kapan nih Mas Khalid? Masyarakat juga kayak penasaran nih kira-kira penentuan dari majelis. Keputusan MK kan barusan selesai. Jadi ibaratnya masih ada kemarin waktu besok hari Sabtu kita di PKS ada halal bihalal. Kita undang semua ketua umum partai politik. Berarti ada di situ nih nanti keputusannya kira-kira akan keluar di situ. Oh belum. Ya ini kan kita membangun dulu, ini habis MK selesai ya. Artinya semua ketua kita ingin agar suasana kondusif. Semuanya tanpa semua kita undang tanpa pengecualian, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Semuanya akan diundang. Kita ke Pak Wi. Pak Wi, kalau kita melihat ini artinya sebenarnya apa sih yang menjadi poin utama dibangunnya koalisi besar, menyatukan visi dan misi secara keseluruhan? Ya, kembali bahwa ini adalah koalisi besar, itu adalah bagaimana kita melibatkan seluruh anak bangsa, seluruh elemen bangsa ini untuk mempunyai suatu keinginan untuk membangun bersama-sama, untuk membangun negara ini, untuk mensejahterakan rakyat ini bersama-sama. Ini adalah menyamakan satu visi di mana kita ini mempunyai visi untuk menyamakan nih, kita membangun sama-sama. Nah, inilah yang memang dibutuhkan dalam koalisi yang kuat, karena tentunya yang tadi disampaikan oleh Prof. Sidi juga mengenai masalah stabilitas, bahwa kita bisa membangun ini adalah karena memang ada stabilitas. Nah, kita melihat saja kita bagaimana 2014 pada saat Gerindra masih beroposisi, itu polarisasi terjadi. Dan kemudian setelah 2019, Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan stabilitas yang ada.
ini pembangunan akan bisa lebih terasa di 2019 ke 2024 ini. Nah, ini adalah memang suatu hal yang memang kita butuhkan, bahwa rakyat ingin damai, rakyat ingin yang namanya dia menikmati pembangunan, ingin sejahtera. Nah, inilah yang dibuat bahwa koalisi yang ada, koalisi yang kuat, koalisi yang mungkin bisa gemuk, bisa setengah gemuk, atau bisa kalau sekarang ngomongnya koalisi gemoy. Nah, ini sesuatu hal yang memang suatu hal yang memang dibutuhkan untuk stabilitas daripada kita semua sebagai anak bangsa untuk membangun negara ini dengan aman dan untuk mensejahterakan rakyat semuanya. Jadi ini kuncinya adalah memang bagaimana kita menciptakan stabilitas politik, stabilitas keamanan untuk. Baik, Pak Wiadi, tapi apa ada kekhawatiran nggak sih bahwa koalisi besar ini nantinya akan tidak sejalan di dalam prosesnya nanti selama 5 tahun, Pak? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mang Kolik kan, bahwa dalam waktu kemarin waktu di PKS berkoalisi pun kan juga ada yang namanya kritik-kritik dari dalam gitu kan. Jadi ini kan memang tidak bisa kita hindari, dan disinilah memang yang namanya kita berpolitik, kita mempunyai suatu checks and balancing, itu tidak hanya dari luar, dari dalam pun yang saya pernah sampaikan tadi, itu bisa dilakukan. Dan itu saya kira sesuatu hal yang positif yang memang harus dijalankan bersama-sama untuk kita demi untuk mewujudkan kita ini mensejahterakan rakyat kita. Pak Wihadi, artinya Sabtu akan datang ya? Katanya udah disiapin karpet merah nih dari PKS untuk Pak Prabowo Subianto ya? Mulus ya koalisi besar nanti. Ya, nanti kita tunggu tanggal mainnya saja kalau itu. Oke, baik, terima kasih Pak Wi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Solid, Prof. Wiwi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.